Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah yang diberi kesempatan untuk dapat melakukan salat Jumat sebagai rutinitas kita tiap pekan. Dan insya Allah dengan cara bersyukur maka Allah akan selalu menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan tidak ada cara terbaik bersyukur kecuali meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala perintahnya sekaligus berusaha untuk menjauhi segala larangan yang diberikan kepada kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam banyak hal, di dalam banyak perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, maka ujung dari perintah itu ada beberapa tujuan akhir. Apakah Allah kemudian memerintahkan kepada kita yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang mukmin, yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang beriman, dan masih banyak lagi. Salah satu ujung yang Allah ingin kita capai di balik semua perintah ataupun larangan yang diberikan kepada kita adalah Allah ingin kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hanya dengan menjadi orang-orang yang beruntung, maka Allah akan memasukkan kita ke surga Allah. Karena sesungguhnya jikalau benar-benar masuk surga itu adalah karena amal perbuatan baik kita, maka niscaya kita tidak akan mampu memenuhinya. Tetapi hanya karena kita menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah, dan salah satunya adalah karena kita menjadi orang-orang yang beruntunglah, kemudian kita insya Allah bisa dimasukkan di dalam surga Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian agar kita menjadi orang-orang yang beruntung? Di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang kemudian menggambarkan atau mengabarkan kepada kita agar bagaimana kita menjadi kelompok orang-orang yang beruntung. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang senantiasa tetap mendapat petunjuk dari Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, menurut ayat ini kita harus menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya kita harus sudah berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memohon doa kepada Allah agar kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah mereka yang menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar,
maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka selain orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang beruntung juga bisa kita capai, bisa kita peroleh, manakala kita selalu berusaha untuk menyeru, mengajak, berdakwah, melakukan hal-hal yang baik, sekaligus untuk menjauhi segala larangannya, mencegah hal-hal yang mungkar. Itulah yang kedua yang kita bisa lakukan agar kita masuk kategori orang-orang yang beruntung. Allah berfirman juga di dalam surat Al-A'raf ayat 8 yang artinya timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka kita juga bisa menjadi orang-orang yang beruntung manakala kita selalu mengevaluasi diri kita, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan bahwa amal perbuatan kita yang baik, amal perbuatan ke arah kebenaran, amal perbuatan ke arah yang baik lebih berat dibandingkan tindakan-tindakan kita yang ke arah yang kurang baik, yang ke arah kemungkaran. Kenapa demikian? Karena tentu sebagai manusia kita tidak mungkin luput dari kesalahan, tetapi kita bisa mengkompensasinya dengan bagaimana kemudian amal perbuatan baik kita, amal perbuatan benar kita menjadi lebih berat ketika dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin ketidakbaikan, keburukan yang masih kita lakukan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam surat At-Taubah, orang-orang yang beriman berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itulah yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menekankan di dalam surat At-Taubah ini mereka yang berinfak, berjihad dengan harta dan jiwa. Maka lebih pertama diutamakan, lebih didahulukan harta, intinya karena memang pada kenyataannya sebenarnya lebih mudah menjihadkan apa yang kita miliki. Dalam hal ini adalah harta benda kita. Lebih mungkin kita lakukan atau lebih sering dapat dilakukan ketika dengan menjihadkan atau menginfakkan jiwa kita. Artinya berjihad tidak dalam konteks hanya hal-hal yang terkait dengan jiwa, hal-hal yang terkait dengan nyawa kita, tetapi lebih dari itu, sebelum itu dilakukan bahkan Allah memerintahkan untuk dengan harta yang kita miliki terlebih dahulu. Maka jika kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, maka mari kita kemudian berjihad dengan mendermakan harta kita, kekayaan yang kemudian kita miliki. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Lagi-lagi di sini juga disebutkan yang berat amal timbangannya. Artinya Allah sendiri sudah memaklumkan bahwa kita sebagai manusia tidak mungkin luput dari kesalahan, lepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita memberatkan timbangan amal baik kita. Kemudian masih banyak lagi, tetapi kemudian saya ingin menyampaikan satu juga di dalam surat An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Mereka adalah orang yang beruntung. Konteks hari ini tentu adalah tidak langsung kemudian perintah itu, ajakan itu juga datang dari Rasulullah secara langsung. Tetapi kita bisa
membaca, kemudian kita bisa mengetahui ajakan perintah Rasulullah itu dari hadis-hadis, apatah lagi kemudian perintah dari Allah. Oleh karena ciri dari orang yang beruntung itu adalah ketika kita melihat perintah itu dari Al-Quran, kita kemudian kita melihat itu larangan dari Al-Quran, sama halnya perintah itu dari hadis, larangan diri itu dari hadis, maka kita hanya mendengarkan sami'na wa ata'na. Dan kemudian tidak ada pilihan bagi kita, hanya mari kita kemudian melakukannya tanpa berpikir panjang. Karena mereka yakin bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran, apa yang tertulis di dalam hadis itu adalah benar adanya. Oleh karenanya maka mereka akan melakukannya. Jadi masih banyak lagi kalau kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian kriteria atau apa yang kita bisa lakukan, apa yang pada akhirnya menjadikan kita menjadi pribadi yang beruntung. Menjadi pribadi yang beruntung itu tentu tidak mudah. Sama halnya ketika kemudian para mahasiswa misalkan, kadang-kadang lebih baik menjadi orang yang mahasiswa yang beruntung daripada yang pintar. Karena pada akhirnya bisa jadi nilainya lebih baik. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian menjadi beruntung? Itu tentu juga tidak mudah. Karena beruntung dalam konteks ini tentu adalah beruntung yang karena usaha kita. Beruntung karena usaha kita sebagai pribadi muslim. Beruntung karena kita menjadi mahasiswa. Atau mungkin dalam konteks performance pegawai juga beruntung karena apa yang kemudian kita lakukan. Beruntung dari sini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang yang beruntung itu yang tidak tiba-tiba dia menjadi orang beruntung. Tapi pasti ada syarat sebelumnya. Apakah tadi yang mendapatkan petunjuk? Apakah tadi yang menginfakkan sebagian hartanya? Apakah tadi yang memberatkan amalan baiknya? Baru kemudian mereka menjadi orang yang beruntung. Dalam konteks di Al-Quran, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi beruntung tanpa ada sesuatu yang kemudian dilakukan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba Allah yang masuk kelompok orang-orang yang beruntung. Dari manapun kemudian perbuatan itu yang kita lakukan, apakah kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Apakah kemudian kita termasuk orang yang menyeru untuk melakukan hal yang baik dan menghindari perbuatan yang mungkar? Apakah kita kemudian termasuk orang-orang yang karena menginfakkan sebagian harta kita adalah pilihan. Itu adalah pilihan yang kemudian kita bisa lakukan, yang pada akhirnya kita berharap dan mohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dimasukkan di dalam orang-orang yang beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memanfaatkan waktu di khutbah kedua ini untuk memohon kepada Allah agar kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang di mata Allah adalah orang-orang yang beruntung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya di hati kami. Ya Allah, sediakanlah untuk kami sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Berikan jalan kepada kami agar menjadi pribadi-pribadi yang beruntung di hadapan-Mu ya Allah. Hiasilah dari kami dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada keluhuran akhlak kami. Janganlah Engkau hiasi kami dengan ilmu yang membuat kami congkak di bumi ini.
Jangan pula Engkau hiasi kami dengan ilmu yang membawa permusuhan di antara kami. Ya Allah, ikhlaskanlah kami dalam bekerja, luruskan niat kami hanya untuk mengabdi-Mu. Jagalah diri kami dari hal-hal yang tidak baik dalam bekerja. Jaga diri kami dari perbuatan mengambil sesuatu yang bukan hak dan milik kami. Lapangkanlah kesabaran kami dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kami. Mudahkanlah kami senantiasa di jalan-jalan ketakwaan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa